Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran PAI kelas 4 sekolah dasar. Kalian sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kalian sehat walafiat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kalian jadi anak-anak yang soleh soleha. Mari kita tepuk anak soleh terlebih dahulu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin mengaji, orang tua, dihormati, cinta Islam, sampai mati. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Siapa yang ingin menjadi anak yang soleh, solehah? Nah, tentu semuanya ingin menjadi anak yang soleh, solehah ya, agar disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pelajaran kita kali ini, kita akan pelajari tentang jujur dan amanah, hormat dan patuh pada orang tua dan guru, serta santun dan menghargai teman. Kalian tahu apa itu jujur? Nah, apa itu jujur? Jujur itu adalah berbicara apa adanya, tidak bohong, agar kita dipercaya orang. Seperti yang julukan untuk atau sebutan untuk Nabi Muhammad Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Baiklah, Ibu akan menceritakan tentang anak gadis yang jujur. Pada zaman Khalifah Umar, suatu malam Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah Umar tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suara percakapan anak dan ibunya. "Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. "Ibu tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun, aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita campur air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur kepada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, Bu, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sudah tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita." Gadis kecil itu tersenyum dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Nah, itulah hikmahnya. Kalau menjadi anak yang jujur, pasti banyak yang sayang. Termasuk Khalifah Umar yang sayang kepada gadis itu karena kejujurannya.
Kira-kira Allah suka enggak ya sama anak yang jujur? Pasti sangat suka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya, jujur mengerjakan tugas, seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek, dan jujur menggunakan uang, seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja, mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan. Seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Apabila tidak belajar, katakanlah dengan jujur, saya tidak belajar. Nah, itu. Kemudian, apa itu amanah? Amanah adalah menyampaikan sesuatu yang diamanahkan kepada kita. Makanya ada caranya kita bersikap amanah sebagai seorang pelajar. 1. Rajin belajar, menjaga nama baik orang tua ketika mengerjakan tugas sekolah, dan yang keempat, menjaga nama baik guru dan sekolah. Itu sikap amanah untuk anak-anak dan kita semua. Lalu apa manfaat jujur dan amanah? 1. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dipercaya orang lain. 3. Disenangi teman. 4. Tentram dan bahagia. Kemudian yang kelima adalah selamat dari bahaya. Siapa yang mau mendapatkan manfaat dari sikap jujur dan amanah? Kemudian hormat dan patuh kepada orang tua. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Surat Luqman ayat 14. Kita sebagai anak harus selalu patuh dan hormat kepada orang tua, apalagi jika mereka sudah beranjak tua. Kita wajib untuk menyayanginya sepanjang masa. Itulah ciri-ciri anak yang soleh. Nah, jangan lupa, sebagai anak yang soleh, kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Caranya, patuh dan taat bila dinasehati. 2. Rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. 3. Sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. 4. Selalu ingat untuk mendoakan kedua orang tua. Dan apabila kita pergi ke sekolah, kita selalu mengucapkan salam. Masih ingat kan doa untuk orang tua? Ya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Allahumma amin. Doa ini selalu dibaca ya ketika setelah sholat dan setiap saat agar orang tua kita bahagia. Hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah, di samping orang tua kandung kita di rumah. Guru juga wajib kita hormati dan patuhi, karena mereka telah membimbing kita. Bagaimana caranya hormat dan patuh kepada orang tua? 1. Mengucapkan salam ketika bertemu. 2. Selalu mengerjakan dan menyelesaikan tugas. 3. Mendengarkan dan menaati nasihat. 4. Berbicara dengan santun. Dan 5. Tidak berbicara sendiri ketika guru sedang mengajar. Santun dan menghargai teman, salah satu dari 3 ciri-ciri anak yang soleh. Contoh sikap santun dan menghargai teman. 1. Mengucapkan salam ketika bertemu. 2. Berbicara dengan lembut dan tenang. 3. Suka menolong ketika teman mengalami kesulitan. Kemudian bersikap rendah hati dan meminta maaf apabila kita berbuat kesalahan. Nah, itulah kita sudah belajar tentang jujur dan amanah, hormat dan patuh pada orang tua dan guru, serta santun dan menghargai teman. Mudah-mudahan kita bisa melakukan semua itu dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, itulah tugas nanti kamu kerjakan di rumah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.